Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi membahas bersama-sama dalam seri peran Bunda Maria dalam kehidupan Suster Faustina yang ke-21. Kita bicara tentang kehidupan rohani, yaitu tentang kerendah hatian. Kita mulai ya. Diambil dari diary nomor 1711. Ketika aku sendirian bersama Santa Perawan Maria, ia mengajar aku tentang kehidupan batin. Dalam hidupnya Suster Faustina, dia berusaha bersatu dengan Bunda Maria, ngobrol, ada bersama Bunda Maria, dan dia terus-menerus minta supaya Bunda Maria memberikan pencerahan, mengajar dia. Dan dalam hal ini, waktu dia sendirian bersama Bunda Maria mengajar kepada Suster Faustina tentang kehidupan batin. Dan dikatakan oleh Bunda Maria, kebesaran sejati suatu jiwa adalah mencintai Allah dan merendahkan diri di hadiratnya. Banyak kegiatan, aktivitas, prestasi yang dilakukan oleh banyak manusia. Kenaikan pangkat, kesuksesan, nama besar, pelayanan yang begitu luar biasa, begitu amazing ya, begitu spektakuler. Tapi hari ini Bunda Maria mau kasih tahu bahwa kebesaran sejati suatu jiwa, kalau kita mau punya jiwa yang besar, syaratnya nggak susah. Bunda Maria katakan mencintai Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, dasarnya adalah saya melakukan karena mencintai Allah. Contoh, mau dapat posisi yang tinggi dengan berbagai cara, banting tulang, dengan strategi macam-macam, dengan cara diplomasi, dengan cara segala macam, sampai di posisi yang tinggi. Atau karena kita dalam pelayanan ya, mau kasih pelayanan yang luar biasa, yang hebat, yang spektakuler, yang besar, yang nama Tuhan semakin dimuliakan. Tapi yang menjadi barometer, yang menjadi ukurannya adalah kalau kamu mau punya jiwa yang besar, maka di sini dikatakan mencintai Allah. Jadi apa yang kita lakukan bukan untuk saya, bukan untuk nama besar saya, bukan untuk kehebatan saya, bukan untuk kehebatan komunitasnya, tapi dasar dari semuanya adalah karena saya mencintai Allah dan merendahkan diri di hadiratnya. Saya itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, dan seandainya bisa pun ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan hebatnya saya, bukan jasa saya. Ini menjadi satu refleksi lagi buat kita semua. Lebih lanjut dikatakan oleh Bunda Maria, selain mencintai Allah dan rendah hati, yang perlu diingat satu lagi adalah melupakan dirinya sendiri. Jadi bukan fokusnya saya, bukan maunya saya, bukan harapannya saya, tapi justru melupakan diri. Tidak mengandalkan suatu pun. Tuhan memang besar, ya dikatakan oleh Suster Faustina. Tapi ia sangat berkenan akan orang yang rendah hati. Jadi yang dilihat oleh Tuhan bukan prestasi yang besar, bukan nama besar, bukan terkenal, bukan selebritis, bukan hal-hal yang spektakuler. Hal-hal itu hal-hal duniawi semuanya. Yang berkenan pada Tuhan adalah orang yang rendah hati. Orang yang menyangkal diri, orang yang enggak ngotot sama pendapatnya sendiri, bukan orang yang maunya diikuti. Saya punya rencana ini, saya mau diikuti. Menurut saya ini benar, saya yang harus lakukan, ini yang harus dilakukan karena menurut saya ini betul. Itu bukan orang-orang rendah hati. Karena Bunda Maria katakan di sini dengan jelas, iya Tuhan selalu menolak orang yang sombong. Kita sering nggak sadar ya bahwa kita ini sombong. Sering merasa bahwa saya lebih dari yang lain. Dia nggak bisa, saya bisa. Dia ketemu jalan buntu, saya yang urus, saya yang pegang, ada solusinya.
sering kita sombong tanpa kita sadari. Padahal semua itu berasal dari Tuhan. Itu rahmat dari Tuhan, itu pemberian Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Jadi sebetulnya nggak ada yang bisa kita lakukan sebagai suatu kesombongan, bukan kehebatan kita. Nah, pengajaran dari Yesus tentang kehidupan rohani, yaitu tentang kerendah hatian, ada di 1685 dan 1701. Tadi Bunda Maria mengajar Suster Faustina tentang kehidupan batin, yaitu tentang rendah hati. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk tahu juga apa yang dikatakan oleh Yesus tentang kehidupan batin, yaitu ada di 1685. Dikatakan oleh Suster Faustina dalam ibadat jam kudus. Jadi ada momen tertentu ya. Aku minta pada Yesus untuk mengajar tentang kehidupan rohani. Jadi Suster Faustina minta, punya inisiatif, ingin, Tuhan, saya ingin belajar untuk bisa menjalani kehidupan rohani saya dengan baik. Dan Yesus katakan, putriku, hayatilah dengan setia kata-kata yang kusampaikan padamu. Firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus mau itu dihayati, itu direnungkan, dikunyah, dievaluasi, sungguh-sungguh direnungkan, sehingga di sini dikatakan hayatilah dengan setia kata-kata yang kusampaikan kepadamu. Jangan menghargai hal-hal lahiriah terlalu tinggi. Juga kalau tampak sangat berharga bagimu. Yesus sudah kasih contoh, kasih rambu-rambu. Sering ya, tadi yang seperti saya katakan, kita sering menghargai hal-hal lahiriah. Contoh tadi ya, pelayanan. Kita ingin supaya banyak orang mengenal kerahiman Tuhan. Kita ingin seminar yang besar. Kalau yang dengar 100 dibandingkan dengan yang mendengar 1000, harusnya kita menjadi lebih senang kalau yang dengarnya 1000. Berarti 1000 orang tahu tentang kerahiman. Tapi di sini Yesus ingatkan, jangan menghargai hal-hal lahiriah begitu tinggi. Hal-hal lahiriah tadi ya, contohnya 1000 orang. Itu hal-hal lahiriah. Juga kalau tampak sangat berharga. Target kita kan mewartakan firman Tuhan, mewartakan kerahiman Tuhan. Jadi kalau yang dengar 1000, harusnya kita merasa lebih berharga karena lebih banyak orang yang tahu tentang kerahiman Tuhan. Tapi Yesus ingatkan, jangan menghargai hal-hal lahiriah terlalu tinggi. Tinggalkanlah dirimu sendiri dan tinggallah bersamaku terus-menerus. Yang diminta oleh Yesus itu bukan diri kita sendiri, bukan fokusnya diri kita sendiri, sehingga dikatakan tinggalkanlah dirimu sendiri. Tapi fokusnya adalah selalu bersatu dengan Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan, selalu ingat Tuhan, selalu ingat Tuhan ada, Tuhan hadir, dan setiap perbuatan kita, kata-kata kita, itu semua diketahui dan kita sadar bahwa Tuhan ada. Bersamaku terus-menerus ya, kata Yesus. Percayakan segala sesuatu kepadaku. Ada juga contoh, Tuhan saya mau melaksanakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, ampuni sesamaku, ampuni orang yang bersalah kepadaku. Aku mau Tuhan, tapi aku nggak bisa. Nah, ini kan menjadi satu tanda tanya besar. Tuhan bilang, percayakanlah kepadaku. Jadi serahkan semua kepahitan, kekecewaan, kesedihan, semuanya serahkan pada Tuhan. Karena dikatakan oleh Yesus, serahkan semuanya padaku. Kalau sudah diserahkan, saya udah nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya kesedihan, nggak punya kemarahan, nggak punya kekecewaan. Seperti contoh ya, saya bawa karung. Kalau kita zaman Sinterklas, di dalam karung itu isinya kan hadiah-hadiah. Tapi saya coba bayangkan, saya bawa karung, di mana di dalam karung itu isinya adalah kemarahan, kebencian, putus asa, kesedihan, kegagalan,
Ya, banyak hal yang membuat hidup saya berat. Saya bawa tuh karung itu kemana-mana. Nah, di sini Yesus katakan, serahkanlah, percayakanlah segala sesuatu kepadaku. Jadi saya bayangkan bahwa karung yang saya bawa-bawa itu, saya serahkan semuanya pada Tuhan. Saya udah nggak tanggung karung berat lagi. Jadi hidup saya sudah ringan. Nah, yang jadi permasalahan seringnya adalah, Tuhan, yang ini saya serahkan, tapi yang saya marah sama orang itu nipu saya, merugikan saya nggak bisa, Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita nggak bisa mengampuni orang itu, karena karungnya nggak mau saya serahkan sama Tuhan. Lanjut ya, Yesus katakan, dan jangan melakukan suatu pun dengan mengandalkan diri sendiri. Kalau saya sudah percayakan semua urusan saya sama Tuhan, saya nggak perlu lagi melakukan hal-hal tertentu dengan mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau tadi contoh ya, ada isi karung yang nggak saya serahkan, karena dia menyakiti saya, karena dia menyusahkan saya mau pegang sendiri dan mengandalkan diri sendiri. Nggak bisa. Di sini Yesus katakan, jangan mengandalkan diri sendiri. Maka engkau akan selalu memiliki kebebasan roh yang leluasa. Kalau kita percayakan semuanya pada Tuhan, maka Yesus katakan kita akan punya kebebasan roh yang luar biasa. Sudah tidak ada lagi roh kemarahan, roh ketakutan, roh yang mengganggu kita, membebani kita. Tidak ada situasi atau kejadian yang akan mampu mengacaukan engkau. Kalau sudah diserahkan semuanya pada Tuhan, tidak ada satu situasi pun yang akan mengacaukan kita. Itu Tuhan Yesus yang katakan. Jangan terlalu mengacuhkan apa yang dikatakan orang. Nah, ini masih sering. Kita masih sering nggak terima kalau orang ngomongin kita. Ngomong sesuatu, biasanya kita masih nggak terima. Apa hak dia ngomongin saya? Bukan dia yang kasih makan saya, bukan dia yang urus saya. Kok berani-beraninya dia ngomongin saya? Atau ada yang berkomentar, wah, orang ini seperti ini, dan nggak terima. Dia melakukan kebaikan itu karena punya maksud, pengen terkenal. Langsung naik darah, marah. Karena nggak seperti itu. Atau tanpa kita sadari, karena ternyata apa yang kita mau ketahuan sama orang. Jadi kita marah. Nah, di sini dikatakan, jangan terlalu mengacuhkan apa yang dikatakan orang. Jadi jangan terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang. Karena dia mengatakan sesuatu, pasti dia punya motivasi. Biarlah setiap orang menghakimi engkau menurut kesukaan mereka. Yesus kasih yang luar biasa. Orang mau hakimi saya, biarin aja. Nggak usah peduliin. Biarkan setiap orang menghakimi engkau menurut kesukaan mereka. Terserah. Jangan pusing. Jangan membela diri. Penghakiman mereka tidak akan merugikan engkau. Ini satu jaminan lagi dari Tuhan. Walaupun kita dihakimi, dia tidak mungkin bisa merugikan saya. Jadi nggak perlu bela diri. Dikatakan, misalnya ya, Esther itu jelek. Ya udah, saya juga nggak rugi karena dengan kata-kata dia bahwa saya jelek, muka saya juga nggak berubah, tetap seperti itu. Bahkan saya suka bilang, kalau ada orang bilang seperti itu, ya dalam hati, ya ampuni dia Tuhan, matanya mungkin lagi rusak, selesai. Atau Tuhan, kenapa dia bilang saya jelek ya? Saya kan ciptaan Tuhan. Tuhan kan maha kasih, maha kuasa, maha sempurna. Pasti Tuhan juga menciptakan saya sempurna. Semuanya nggak usah dimasukin ke hati. Disyukuri aja. Singkirkanlah segala sesuatu. Begitu mereka muncul dan menuntut sesuatu, juga kalau mereka tampaknya sangat penting. Jadi singkirkanlah masa bodoh ya. Kalau mereka menuntut sesuatu atau kayaknya ngomong sesuatu yang penting, singkirkan. Jangan menguasai pikiran kita. Jangan mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita. Jangan meminta suatu pun tanpa minta pertimbanganku.
sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang mau kita lakukan, tanya Tuhan dulu. Dikatakan di sini jangan minta sesuatu pun tanpa minta pertimbanganku. Jadi apapun yang kita mau lakukan, kita datang pada Yesus. Biarkan mereka mengambil apapun, bahkan yang menjadi hakmu. Kehormatan, nama baik, biarlah rohmu membumbung di atas semuanya itu. Tuhan Yesus tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan di dunia, hal itu bisa saja terjadi. Jadi kalau mereka mau ambil apapun yang bahkan itu menjadi hak saya, kita kan sering ngotot, itu hak saya dulu. Nah, di sini dikatakan biarin aja. Mau ambil kehormatan, mau ngambil nama baik, kita yang lakukan sesuatu yang baik tapi dia yang dapat nama, biarin aja. Jangan bela diri. Biar rohmu membumbung di atas semuanya itu. Itu yang lebih penting. Jadi bebaskan dirimu dari segala sesuatu. Beristirahatlah di dekat hatiku. Jangan biarkan damaimu dikacaukan oleh suatu pun. Muridku, camkanlah kata-kata yang telah kusampaikan kepadamu. Yesus mau kita mencamkan, mengingat-ingat, melaksanakan, memegang apa yang Yesus katakan. 17:01 ini juga bicara tentang kehidupan batin. Suster Faustina katakan, aku minta kepada Tuhan agar ia berkenan mengajar aku tentang kehidupan batin. Sebab dari diriku sendiri, aku tidak dapat memahami dan menyelami suatu pun dengan sempurna. Itulah bukti kerendahan hati. Dia tahu dia nggak mungkin bisa menyelami, mengerti dengan sempurna. Oleh sebab itu, dia minta pada Yesus, Yesus ajar aku tentang kehidupan batin. Yesus katakan, aku adalah gurumu, sekarang dan kelak. Berusahalah membuat hatimu menjadi seperti hatiku. Itu yang diminta oleh Yesus. Ubahlah agar hati kita menjadi seperti hatinya Yesus. Hati yang lemah lembut dan rendah hati. Jangan pernah menuntut hakmu. Kita sering ya, bolak-balik sering, itu hak saya. Saya punya hak untuk ngomong. Jadi, terus bla 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 ya. Nah, di sini Tuhan mau ajar kita untuk rendah hati. Oleh sebab itu, jangan pernah menuntut hakmu. Tanggunglah dengan sabar segala sesuatu yang menimpa engkau. Janganlah membela diri kalau engkau dipermalukan, meski engkau tidak bersalah. Kembali lagi ya, kita sering membela diri kalau nama kita dijelek-jelekin, kalau nama kita dirugikan. Tapi hari ini Yesus katakan dalam kehidupan batin, Yesus katakan jangan bela diri kalau dipermalukan, walau engkau tidak bersalah. Biarlah orang-orang lain merasa menang. Janganlah berhenti berbuat baik. Ini juga sering. Oleh sebab itu Yesus katakan seperti itu, karena kita sering berbuat baik. Bukan ingin dibalas ya, tapi sering, Tuhan saya mau berbuat baik. Tapi yang sering terjadi juga, kalau saya berbuat baik dan ternyata orang menerimanya sebaliknya, terus kan kita suka pikir, buat apa saya berbuat baik padanya? Apa gunanya? Dia nggak terima perbuatan baik saya. Ya sudah, tidak usah berbuat baik lagi. Tapi Yesus di sini katakan, janganlah berhenti berbuat baik. Kalau engkau melihat bahwa kebaikanmu disalahgunakan. Jadi walaupun kita tahu dia menyalahgunakan kebaikan kita, tetaplah berbuat baik. Aku sendiri akan berbicara bagimu kalau memang diperlukan. Lihat ya, penyertaan Yesus. Yesus bilang kalau perlu saya yang akan ngomong. Jadi nggak usah kita yang membela diri. Bersyukurlah atas rahmatku yang paling kecil sekalipun. Sebab sikap syukurmu mendesak aku untuk memberikan rahmat baru kepadamu. Ini rahasia yang besar sekali. Yesus bilang bersyukurlah, bersyukurlah. Walaupun hanya mendapat rahmat yang kecil. Tuhan terima kasih, udara cerah. Tuhan terima kasih, saya masih hidup. Tuhan
Terima kasih karena saya sehat. Banyak sekali yang bisa kita syukuri hal-hal yang kecil. Karena Yesus katakan dengan sikap syukurmu seperti itu, tanpa kita sadari kita lagi desak Yesus. Untuk Yesus memberikan rahmat-rahmat baru yang lain kepada kita. Semakin kita bersyukur, semakin kita mendesak Tuhan untuk memberikan rahmat-rahmat baru yang lain kepada kita semua. Itulah wejangan, nasihat, janji Tuhan yang kita terima hari ini melalui kehidupan batin. Jadi buat Bapak Ibu jangan hanya fokus pada kehidupan duniawi. Kita ini manusia rohani, oleh sebab itu kita juga perlu memperbaiki kehidupan batin kita. Dan kehidupan batin itu tadi dilatih dengan cara-cara seperti tadi, di mana Yesus sudah banyak memberikan contoh, jangan bela diri. Kalau kita dihakimi, biarin aja orang itu mau hakimi seperti apa. Biarin dia menang. Jangan menuntut hak. Kalau perlu, Yesus bilang, Yesus yang nanti akan ngomong. Tapi dia mau mengajar kita untuk rendah hati. Karena rahmat Tuhan, Yesus katakan hanya mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Dan terakhir, Yesus kasih nasihat yang bagus sekali. Bersyukurlah walaupun cuma dapat rahmat yang paling kecil sekalipun. Karena dengan syukur itu, kita mendesak Yesus untuk memberikan rahmat-rahmat lain yang lebih besar yang kita perlukan. Rahmat-rahmat baru, Yesus akan terus berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk terus bersyukur dalam hal sekecil apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.